Sebuah pesawat tempur terbang mendatar pada ketinggian 500 meter di atas permukaan laut dengan kecepatan 540 km per jam. Si pilot ingin melepaskan sebuah bom ke sebuah kapal yang melaju 72 km per jam searah dengan pesawat. Jika besar percepatan gravitasi 10 meter per detik kuadrat, pilot itu harus melepaskan bom ketika jarak mendatar antara pesawat dan kapal besarnya. Jadi ada dua benda, si kapal berada di depan pesawat tetapi lebih lambat. Si pesawat akan melepaskan bom. Kita harus mengingat materi GLB, rumus jarak S. S sama dengan Vx kali T, jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Mengapa demikian? Karena gerakan bom pada arah mendatar adalah GLB. Sementara pada arah vertikal, gerakan si bom adalah GLBB, lebih tepatnya jatuh bebas. Ketinggian sama dengan setengah kali percepatan gravitasi kali kuadrat waktu tempuh. Periksa dulu soalnya, ternyata ada beberapa besaran yang belum SI satuannya, yakni kecepatan si pesawat dan kecepatan si kapal. Hati-hati di situ. Yuk, apa yang diketahui? Pertama, ada bom. Ada kapal. Si bom dilepaskan dan harus mengenai si kapal. Ketinggian si pesawat sekaligus ketinggian si bom 500 meter. Kecepatan pesawat sekaligus kecepatan si bom 540 km per jam. Kita beri nama Vx1. Satuannya belum SI kan? Kilometer harus jadikan meter, jam harus dijadikan sekon. Jadi kecepatan si bom 150 meter per detik. Kecepatan si kapal 72 km per jam, kita beri nama Vx2. Kita SI kan satu. Jadi kecepatan si kapal 20 meter per detik. Percepatan gravitasi G 10 meter per detik kuadrat. Apa yang ditanyakan? Jarak mendatar supaya si bom mengenai kapal. Kalau kita lihat pada diagram, maka jarak antara kapal dengan bom adalah jarak mendatarnya X. X inilah yang ditanyakan. Kita jawab. Kita tinjau gerakan vertikalnya. Pada arah vertikal tidak ada kecepatan awal, jadi berlaku jatuh bebas. Kita masukkan nilai-nilai yang diketahui pada rumus jatuh bebas. Ketinggiannya 500, percepatan gravitasi 10, kita menginginkan waktu tempuh dari ketinggian 500 ke ketinggian 0, sekaligus sebagai ketinggian si kapal. Kita dapati waktu tempuhnya 10 detik. 10 detik ini sekaligus sebagai waktu yang sama untuk kasus GLB. Kalau diminta bahwa bom harus mengenai kapal, berarti posisi si bom harus sama dengan posisi kapal pada akhirnya. Dengan demikian, jarak tempuh si kapal harus sama dengan jarak tempuh si bom. Padahal ingat bahwa posisi kapal mendahului sejauh X. Yuk kita hitung. Jarak tempuh si rudal atau si bom harus sama dengan jarak tempuh si kapal. Jarak tempuh bom sama dengan kecepatan bom kali waktu, sementara jarak tempuh kapal sama dengan kecepatan kapal kali waktu, tapi ingat ditambah X, karena jarak tempuh kapal mendahului sejauh X. Yang kita inginkan adalah X. Masukkan saja nilai-nilai yang diketahui. Didapat bahwa X sama dengan 1300 meter C.